Oke, teman-teman, kali ini kita berada di mana ini, Pak? Oh, ini di areal Rawa Biru. Hmm, Areal dan Rawa Biru ini. iya. Nah, di video kita kemarin kita sudah ngeliput tentang kebun kelapanya, kebun kelapa Genja Entok sama hibrida. Dan kalau di sini ini tempatnya apa nih, Pak? Ini tempat pencetakan gula ini, proses Ini tempat pencetakan gula. pencetakan Ini gula. contohnya ini gulanya. Ini bagus-bagus ini. Ini asli dari nira kelapa. Oh, ini kan asli dari nira kelapa ini. Ini yang sudah Ini, menggumpal ya, yang sudah kering. sudah kering, sudah jadi. Sudah jadi. Yang ini yang belum jadi ini. Ini yang belum jadi. Ini yang belum jadi ini. Nah, ini yang belum jadi. Ini yang belum jadi. Ini sedang proses. Biasanya kalau di sini langsung prosesan 1 hari jadi atau gimana, Pak? 1 hari terus, setiap 1 hari nitis, kata orang Jawa nitis. Setiap hari cetak, setiap hari cetak. Oh gitu, nggak Ya. nginep? Nggak nginap nih. Ini 1 hari yang saya katakan tempo hari hampir 2 kintal itu 1 hari ya ini tempatnya. Oh gitu ya. Ada 4 titik kan. Ada 4 titik. Ya, di sana lagi, nanti di situ juga ada lagi. Oke. Nah, ini ada bedanya nggak, Pak? Misalkan 1 hari dijadikan sama yang nginep. Oh, bedanya nggak ada. Ya kalau misalnya dicetak besok, ini harus direbus dulu setengah matang. Artinya separuh tua. Besok diteruskan dicetak 2 hari sekali juga bisa. Oh gitu. Langsung juga bisa. Tapi saya lebih baik saya pilih setiap hari dicetak langsung. Karena ini menjaga kualitas kan. Kualitasnya gula harus bagus lah. Ini seperti ini kan. Ini gula NS ini, non sulfit ini Mas, nggak pakai obat ini. Oh, nggak pakai obat. Nggak pakai obat ini. Ini jaga kesehatan kan. Kasihan nanti masyarakat kalau pakai obat nih, kimia itu. Oke. Nah, kalau yang nggak pakai obat gini ini tahan sampai berapa hari, Pak, di penyimpanan? Oh, ini tahan ini Mas. Tinggal penyimpanannya nanti kan pakai plastik ini, disimpan pakai plastik. Simpan plastik, jangan sampai angin masuk. Kalau angin masuk nanti ya nggak tahan nanti. Ya kan? Ini tahan lama ini. Ini kan biasanya kalau yang saya tahu ada gula yang nggak pakai obat itu kan agak melenyek gitu loh. Itu kan faktor niranya. Niranya kurang bagus. Kadang-kadang ada yang nggak dipotong. 1 hari nggak dipotong, 1 hari dipotong. Ada niranya bagus, dicampur dengan nira yang nggak bagus. Jadinya nanti gulanya nangis, gelali. Gitu, gulali. Kalau setiap hari diambil, insya Allah jadinya bagus seperti ini. Ini kan padat merah ini. Ini merah bagus nih. Nah, ini rasanya ini enak nih. Kalau pakai sulfit, kalau pakai sodium metabisulfit, ini rasanya agak asin. Tapi ini manis. Memang aromanya aroma nira kelapa. Saya ini setor ini terus terang di kios-kios. Tapi kalau saya setor di pabrik itu cetakannya itu nggak masalah, kecil besar, mau persegi, mau lonjong, mau bulat, itu nggak apa-apa kalau di pabrik. Karena apa? Di pabrik itu juga nanti akan dilebur. Oh gitu. Ya kan, dilebur jadi kecap. Iya. Tapi kalau ini kan untuk konsumsi ini harus bagus nih kan. Misalnya ini sekitar 6 biji, ini 1 kilo. 6 biji 1 kilo. Ya, 6 biji 1 kilo. Karena ini untuk konsumsi masyarakat kan. Ini saya nggak pakai sodium metabisulfit nih. Tapi kalau di pabrik nih saya pakai obat sedikit lah. Oh gitu. Tapi kalau saya jual ke masyarakat saya nggak pakai obat, nggak pakai itu. Tapi biasanya malah ke pabrik mintanya nggak pakai obat, Pak. Biasanya, Pak. Di pabrik. Iya. Lihat dulu pabriknya. Pabrik apa? Kalau pabrik kecap itu saya nggak peduli tuh. Pakai obat juga mau, nggak pakai juga mau. Oh gitu. Ya itu. Karena apa, ini kalau di masyarakat ini saya terus terang, saya kasihan nanti kan. Saya ibaratkan saya sendiri nanti kalau kena kimia terus bagaimana nih, ya kan? Lebih baik saya nggak pakai obat. Asli lah. Oke. Dan yang pakai obat sama yang nggak pakai obat, harganya beda nggak, Pak? Biasanya, Pak? Beda. Beda ya? Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Selisihnya berapa, Pak? Selisihnya sampai 3.000 sampai 5.000 Mas. 3.000 5.000 per kilo. Per kilo. Nah itu. Kalau sekarang ini gula ini kan tinggal ya bervariasi lah, ada ya 12, ada 13. Kalau sekarang ini 11,5 juga ada. Tapi kalau gula NS non sulfit seperti ini Mas, ini diambil ini bisa sampai 15-16 ribu per kilo. Nggak tahu lah saya jualnya berapa, saya nggak tahu. Cuma ngambil dari saya 15 sampai 16. Dari petani segitu ya? Ya, dari petani. Yang non sulfit.
non sulfit. Kalau pakai sulfit ya agak murah lah itu. Oke. Jadi kalau nggak pandai-pandai nih rawan blenyek nih mas, rawan Ya itu. gelali nih. Kalau nggak biasa menyadap memang. Berarti habis ini kan sudah keras pak, langsung di packing nanti di packing, dikemas di plastik kan, bungkus plastik, aduh. Rapat-rapat baru simpan. Tahan kok sampai 1 bulan juga tahan, nggak apa-apa. Oh, gitu. Masih keras ya. Oke. Dan ini masuknya kemana pak? Ke pasar sini aja? Ini kalau yang bagus ini terus terang saya masuknya ini ke pasar. Pasar ya? Masuknya ke pasar, ke kios-kios itu diecer lah. Diecer. Ada yang orang yang mau 30 kilo, ada yang mau 50 kilo, ada yang 20 kilo. Nah, begitu. Tapi harganya lumayan, Mas. Tapi itu ya harus sabar kan, banyak kerjaan ini. Iya. Kalau di pabrik ini senang, kalau di pabrik sekali setor bisa sampai 4 sampai 5 ton. Oh itu. Gitu. Walaupun nggak jadi seperti ini pun nggak apa-apa kalau di pabrik. Gelali pun juga nggak apa-apa, karena di pabrik nanti kan akan dilebur dijadikan kecap kan. Iya. Kalau ini kan untuk apa ya? Kadang untuk jenang. Ini masyarakat kadang untuk bumbu masak, ya kan? Kadang untuk kue apa itu iwal-iwal, mendut, ini saya bedakan ini kalau untuk masyarakat. Saya nggak pakai obat. Tuh teman-teman ya, sehat alami dan terpercaya ini kalau di sini. Oke. Kan tadi Bapak bilang kalau di pabrik bisa gelali kan juga nampung. Ya, nampung juga beli di pabrik itu. Tapi agak murah sedikit. Oh, murah. Murah. Harganya berarti selisih? Selisih. 1 kilo 8.000, 9.000 kalau yang gelali itu. Ya nggak jadi. Iya. Jauh ya Pak ya ini ya? Iya. Selisihnya jauh. Setengahnya ya? Iya. Kadang 9.000, 10, 11, 12, 13, 14 lah kan hampir 5.000. Iya. 5.000 selisihnya. Harga gula ini kan naik turun tuh Mas, enggak. Iya, benar. Oke. Pak, ada yang bilang kalau ciri-ciri yang membedakan yang nggak pakai obat sama obat itu kan yang nggak pakai obat itu hitam. Kalau yang pakai obat kuning. Itu benar nggak Pak? Atau salah? Oh, salah kok. Salah juga. Kalau soal hitam ini kan faktor apa ya? Faktor yang deres Mas. Kalau yang deres itu terlalu banyak ngasih kapur. Kapur itu jadinya hitam juga. Oh gitu. Nah, begitu. Kalau kuningnya beda Mas. Kalau pakai sulfit, ini kuningnya ini kuning-kuning apa ya? Bukan merah. Ya kan? Kalau pakai sulfit ini kuningnya bukan kuning merah, tapi ini kan kuningnya kuning condong ke merah. Nah, kalau sulfit itu kuningnya kuning ke apa ya? Lain kuningnya kuning terlalu mencolok. Itu. Kalau ini kan merah ini kan. Merah. Bukan kuning ini merah. Ini tahan Mas, sampai 1 bulan pun nggak apa-apa. Iya. Gitu. Karena memang setiap hari ini diunduh, setiap hari ini diambil langsung dicetak. Berarti ini bengan nggak pernah ini ya Pak ya, nggak pernah mati nih Pak ya? Oh nggak pernah mati. Ngebul terus? Ngebul terus setiap hari. Pagi itu jam 6 langsung terus. Mulai nyalakan dapur, dapur kayu. Oke. Kalau tanpa obat sama yang pakai obat itu beda nggak Pak? Untuk jadinya berapa jam gitu? Oh gini, kalau yang pakai obat itu cepat Mas. Karena apa tujuannya dikasih obat itu cepat mengental dan cepat mengeras. Nah, kalau ini Mas, ini apinya kalau nggak pakai obat ini apinya ini harus kecil, tapi lambat gitu. Mas. Lambat. Nah, kalau pakai obat itu 6 jam, 7 jam sudah selesai kalau pakai obat. Tapi kalau ini bisa sampai 1 hari nggak pakai obat. Oh gitu ya? Iya, karena apa? Mengerasnya itu lambat. Karena nggak pakai obat. Itu pun nilainya harus betul-betul bersih. Kalau nggak bersih nanti nggak jadi nanti. Pak, kalau lambat gitu nggak boros di kayu Pak? Ya boros di kayu, tapi kayu kan kecil, kayunya nggak terlalu besar, ya kan? Iya sih. Seperti orang manggang ayam itu kan, nggak boleh besar-besar, kalau besar-besar nanti gosong jadinya, ya kan? Kecil saja, tapi harus pakai makan waktu lama. Nah, jadi hasil gulanya nanti bagus. Kalau apinya terlalu besar nanti ya gosong Mas, nggak kurang lah, kualitasnya kurang bagus lah. Oke. Ya Pak, terima kasih mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kita sudah banyak berbincang-bincang tentang kelapa dan gula. Ya kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Pak. Amin. Ya. Dan ya kita bisa ngonten lagi ke depannya. Oke, siap. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.